Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Raden Vandalia Kristiana Tampu Bolon Herman, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang saat ini dipercayakan sebagai Kepala Biro Personalia GPIB. Kita bersyukur ketika cinta kasih Tuhan boleh memimpin istirahat kita semalam dan menganugerahkan pagi hari yang begitu indah. Namun sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita bersama untuk menyiapkan hati disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang bekerja, menganugerahkan bagi kami kehidupan baru. Dan ketika kami akan melangkah di tengah berbagai tanggung jawab, kerja layan, aktivitas yang Tuhan Yesus percayakan, kami rindu untuk kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti dan kami berlakukan dalam hidup kerja layan yang Tuhan Yesus percayakan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan cinta kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan dan upah jerih payahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati kita yang senantiasa melakukannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, ada sebuah kalimat ungkapan yang berbunyi, "Ketika dunia terasa bising, kerinduan akan suara Tuhan menjadi kompas yang menuntun kita pulang." Kalimat yang baru saja kita dengar, ungkapan yang baru saja kita dengar, ini berangkat dari sebuah pengalaman iman, realita hidup seseorang ketika menjalankan kehidupan yang penuh dengan gumul juang di tengah dunia yang penuh dengan hiruk pikuk yang begitu terasa bising. Tetapi kerinduan akan panggilan Tuhan menjadi sumber kekuatan. Kerinduan akan panggilan Tuhan menjadi sebuah kompas yang menunjukkan arah untuk menuntun kita pulang. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, saat bicara tentang panggilan Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur diizinkan Allah membaca kitab Yesaya pasal 33, pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Teks ini merupakan sebuah undangan yang diberikan Allah kepada umat yang saat itu dalam situasi yang letih, dalam situasi yang haus, dalam situasi yang tersesat. Pasal ini muncul setelah janji tentang hamba Tuhan yang menderita pada Yesaya pasal 53. Dan selanjutnya Yesaya pasal 54 yang berbicara tentang pemulihan bagi umat. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, ketika di awal saya katakan bahwa Yesaya pasal 55 yang kita baca pada pagi hari ini adalah sebuah undangan Allah kepada umat yang dalam situasi letih, dalam situasi haus, dalam situasi yang tersesat, maka ini adalah bagian dari panggilan kasih Allah yang ingin memulihkan umatnya. Dalam situasi yang terpuruk,
Dalam situasi yang tersesat, haus, pasti kita rindu untuk mengalami pemulihan. Dan situasi itulah yang juga dirindukan oleh umat. Karena itu mari kita lihat teks ini terdiri dari 3 ayat yang di dalamnya memiliki makna-makna terkandung makna-makna yang memberikan kita penguatan, memberikan kita pembelajaran. Ayat 1 di sana jelas menunjukkan, ayo semua orang yang haus, marilah dan minumlah, merupakan sebuah ajakan, undangan, panggilan bagi yang haus dan tak berdaya. Allah memanggil semua orang tanpa syarat. Jelas dikatakan bagi yang haus dan tak berdaya. Orang-orang yang menyadari kekosongan hidupnya. Orang-orang yang mengalami titik nol, titik terendah dalam kehidupannya, sehingga dia merasakan haus, merasakan pemulihan, merasakan kekosongan hidupnya, di mana dia rindu Allah mengisi kehidupannya untuk bisa merasakan kesegaran. Allah tahu bahwa manusia seringkali jatuh dan berjalan di luar jalan kasih Allah. Manusia terkadang jatuh dalam situasi yang tidak mengenakan. Namun pada ayat ini kita diajak untuk mengenal, kita diajak untuk mengingat kembali, menyadari kembali bahwa Allah rindu kita mengimani bahwa hanya Allah lah satu-satunya pemuas dahaga terdalam di jiwa kita. Dalam situasi kondisi yang melelahkan, dalam situasi kondisi yang menyakitkan, bagian ini mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang rindu untuk selalu hadir memulihkan kehidupan kita. Karena itu di ayat 2, ketika ayat 1 bicara tentang undangan, maka ayat 2 bicara tentang sebuah teguran lembut. Teguran lembut dari Allah yang bertanya tentang mengapa kita sebagai umat seolah-olah kita lebih senang mengejar yang tidak mengenyangkan. Allah menegur bukan untuk menghukum, tapi Allah menegur untuk menyadarkan kita untuk kembali kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Manusia sering menghabiskan energi, manusia sering menghabiskan waktu, manusia sering kali menghabiskan hidup untuk hal-hal yang tidak memberikan makna kekekalan hidup bersama dengan Allah. Tapi hari ini, bagian ini mengingatkan kepada kita, lewat panggilan Allah, lewat undangan Allah, Allah menawarkan sesuatu yang baik, sebagai simbol dari hidup yang penuh dengan damai, simbol dari hidup yang penuh dengan sukacita, simbol dari hidup yang penuh dengan tujuan berjalan di dalam jalan kasih Allah. Mungkin kita sering sibuk, mungkin kita sering sekali terlalu aktif dengan berbagai kegiatan yang ada, tetapi kita tidak selalu hidup di dalam jalan kasih Allah. Dan hari ini Allah mengajak kita, mari berhenti sejenak. Mari Allah bertanya kepada kita, apakah yang sudah aku kejar benar-benar mengenyangkan jiwa kita? Apakah yang sudah kita kejar benar-benar mengenyangkan jiwa kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB, pertanyaan refleksi itu mengantar kita pada ayat 3 yang di dalamnya berisi sebuah penegasan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Ajakan lagi, panggilan kembali,
tetapi lebih dalam. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Maka kamu akan hidup. Apa yang kita lihat di ayat yang ketiga? Arahkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ada 3 tindakan yang harus kita lakukan di ayat 3. Arahkanlah, datanglah, dan dengarkanlah. Arahkanlah telinga kita kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, dan dengarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang sejati. Hidup yang sejati dimulai ketika manusia membuka hati untuk mendengar suara Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa Allah mengundang kita, Allah memanggil kita. Mari, Allah rindu kita membuka hati untuk mendengar suara Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang sejati. Allah menjanjikan perjanjian kekal seperti kepada Daud, janji kasih setia yang tidak pernah berubah. Allah tidak hanya memberi undangan, Allah tidak hanya memberikan panggilan, tapi juga komitmen. Dia ingin membangun relasi hubungan yang kekal dengan umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB, karena itu melalui Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan 3, kita kembali diingatkan akan pesan dari teks ini. Yang pertama, bahwa Allah yang kita kenal mengundang kita. Ia tidak menunggu kita sempurna. Ia memanggil kita apa adanya. Yang kedua, di tengah berbagai gumul juang, segala pencarian kehidupan kita di dunia ini, kita diingatkan, kehidupan yang sejati, kepuasan yang sejati hanya ada pada Allah. Allah lah satu-satunya sumber perjalanan kehidupan kita di tengah yang penuh gumul juang ini. Dan yang ketiga, kita diingatkan kalau kita mau mengalami kehidupan yang sejati bersama dengan Tuhan, maka yang harus kita lakukan pertama, mari arahkan telinga kita, datanglah kepada Allah, dan mulailah untuk mendengar suara Tuhan. Bukan sekedar tahu firman Tuhan, bukan sekedar tahu kehendak Tuhan, tapi datang, serahkan diri kita, dengarkanlah apa yang menjadi kehendak Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB, ketika pagi hari ini kita boleh diingatkan akan panggilan Tuhan yang rindu kita benar-benar memiliki kehidupan yang sejati, yang dimulai dari kemauan kita mengarahkan telinga kita datang kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Maka mari, sebelum memulai segala aktivitas kita diingatkan, mari kita berjuanglah untuk meluangkan waktu hening setiap hari untuk datang dan mendengar suara Tuhan. Mari kita evaluasi prioritas hidup kita. Apakah yang sudah kita jalankan itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita belajar untuk menerima dan menjalankan apa yang menjadi anugerah Tuhan yang dimulai dari ketekunan untuk memiliki kedisiplinan rohani, membangun relasi baik dengan Tuhan,
sehingga di dalamnya kita dapat terus mampu memiliki kepekaan mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, datanglah kepada Allah, karena hanya Dialah yang benar-benar mengetahui kebutuhan kita. Datanglah kepada Allah, karena hanya Dialah yang benar-benar bisa memberikan kelegaan di tengah kehausan kita, sehingga kehidupan yang sejati benar-benar mampu kita alami. Undangan hari ini, undangan pagi ini, lewat firman-Nya, berlaku bagi kita semua. Dan Allah tidak menunggu kita sempurna untuk kita datang kepadanya. Ia terbuka untuk menunggu kehadiran kita masuk di dalam persekutuan bersamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB, selamat pagi. Selamat berjuang untuk benar-benar menerima, merespon undangan panggilan Allah yang dimulai dari kesungguhan hati mengarahkan diri hidup kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk karya dan cinta Tuhan yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Kami kembali diingatkan akan panggilan-Mu yang sungguh-sungguh setia hadir dalam hidup kami. Di tengah kehausan kami, di tengah keletihan kami rindu Tuhan untuk benar-benar merasakan pelukan cinta kasih Tuhan. Ajar kami untuk memulai melangkah dengan mengarahkan telinga kami datang kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan yang harus kami lakukan. Kami bersyukur menjadi panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan sebagai bagian dari GPIB. Kami berdoa bagi gereja-Mu GPIB, Tuhan Yesus memberkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB beserta dengan seluruh jemaat GPIB dimanapun berada, untuk senantiasa menjadi gereja yang mendatangkan berkat bagi umat dimanapun berada. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami, berkati agar para pemimpin bangsa kami mampu menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan mampu menghadirkan damai sejahtera Allah di dalamnya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para korban bencana alam. Tuhan, pulihkan hati mereka, pulihkan kehidupan mereka. Tuhan, anugerahkan kehidupan pada waktu dan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, bersyukur untuk program Morning Night Call GPIB yang menjadi alat kesaksian gereja-Mu bagi semua orang. Lewat firman-firman yang ditaburkan, biarlah ini menjadi sumber kekuatan. Misi kerajaan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari bahaya tidak inginkan. Biarlah di tengah gumul juang yang ada, kami belajar untuk merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan jalan keluar dari gumul juang yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi kegiatan persidangan Sinode Tahunan GPIB tahun 2026 yang sedang berlangsung dari tanggal 11 Februari sampai dengan 14 Februari. Berkati panitia, berkati seluruh jemaat yang mengambil bagian di dalamnya. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami serahkan seluruh gumul juang kami, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tuntunan kerinduan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB, selamat pagi, selamat melaksanakan panggilan pengutusan yang Tuhan Yesus percayakan. Semangat pagi, semangat berjuang untuk selalu mendengar suara Tuhan dan melakukannya dalam karya layan yang dipercayakan. Tuhan Yesus memberkati.